bermakna dari kata wawasan dan kata ilmu itu sendiri. Nah, apa itu wawasan? Apa di sini ada yang tahu? Wawasan mungkin dengan sedikit familiar ya. Apa itu wawasan? Kurang tahu. Oke. Wawasan dalam kamus besar bahasa Indonesia itu berarti tinjauan ataupun pandangan. Nah, sedangkan ilmu, apa itu ilmu? Mungkin kalian sudah sering mendengar apa itu ilmu bahasa Arab, ilmu bahasa Inggris, ilmu balaghah, ilmu ushul fikih. Cuman ilmu itu sendiri apa maknanya gitu? Apa? Coba Jumbo. Apa itu ilmu? Tahu. Oke. Andika, apa itu ilmu? Pengetahuan. Oke, pengetahuan. Terus, Dik, apa itu ilmu? Bol? Ilmu. Kita sering mendengar apa itu ilmu. Banyak ilmu sains, ilmu IPS, ilmu apa, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam. Sering kita dengar, cuman apa sih ilmu itu gitu? Masa kita nggak tahu? Kita sering belajar tentang ilmu semuanya, masa kita nggak tahu apa itu ilmu? Coba, pengetahuan, oke, berat. Pengetahuan, ilmu itu dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah betul pengetahuan, cuman kurang lengkap. Nah, ilmu itu adalah pengetahuan tentang suatu bidang, suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu. Nah, oke, coba sekarang kalian sudah tahu apa itu ilmu. Coba sebutin kok apa itu ilmu. Pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu. Nah, coba sekarang Dik, apa itu ilmu? Pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut prosedur metode tertentu. Oke. Nah, ilmu itu teman-teman selalu dikaitkan dengan pengetahuan. Memang itu makna dari ilmu itu sendiri adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang tersusun secara bersistem menurut metode tertentu. Cuma saya lebih suka menyebut bahwa ilmu itu adalah pengetahuan yang dapat dibuktikan secara empiris. Empiris itu seperti ada data-datanya gitu, ya. Nah, ilmu itu sendiri selalu berkaitan dengan pengetahuan dan muncullah sebuah pertanyaan yang akan mengganggu pikiran kita, yaitu apakah ilmu dan pengetahuan itu sama? Apakah ilmu dan pengetahuan itu memiliki makna yang berbeda? Karena ilmu dan kata pengetahuan itu selalu berkaitan gitu. Coba, apakah ilmu dan pengetahuan itu adalah satu makna yang sama ataupun dalam makna yang berbeda? Coba Bal. Dalam makna yang berbeda. Kenapa? Karena ilmu Kenapa? Ayo coba kita berpikir gitu. Apakah ilmu itu selalu dikaitkan dengan pengetahuan? Ilmu adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan alam. Kenapa jika ilmu dan pengetahuan itu memiliki makna yang sama, kenapa ada ilmu pengetahuan alam? Kenapa
Ika lagi sekilas sama, tapi karena ilmu kita mencari ilmu, ya, dengan cara mengetahui suatu perkara tersebut. Tapi kayak yang disebutin kakak itu, ya, ilmu pengetahuan alam. Apa maksudnya? Tapi kalau melihat yang lain, Waduh. Oke. Terus Jumbo, coba Jumbo berpikir ya, dalam pikiran Jumbo, ilmu pengetahuan itu, kenapa ilmu itu selalu disajikan dengan kata pengetahuan? Apakah karena ilmu pengetahuan berbeda atau untuk mempertegas saja gitu? kayaknya Kenapa Jumbo coba? Nggak ya, Sama atau berbeda? bisa sekilas gitu. Sekilas apa? Sama. Sama. Oh, oke. Yang mereka tadi belum jawab. Sama atau berbeda itu aja pilihannya. kayaknya sih beda tapi sama. Gimana itu beda tapi sama? Tahu sih, iya mas. Coba is sama atau berbeda? Itu aja dua pilihan tadi itu sama atau berbeda. Sedangkan ilmu itu membunuhmu karena mengandung zat-zat yang berbahaya seperti nikotin atau apalah gitu yang bisa menyebabkan kanker, radang paru-paru atau apapun itu. Itu ilmu. Apa bedanya? Sederhananya kayak gini, pengetahuan itu belum tentu ilmu, sedangkan ilmu sudah tentu pengetahuan. Ngerti nggak? Serius ini nggak ngerti nggak? Karena contohnya analoginya yang lain kayak gini, digigit ular kobra bisa menyebabkan kematian, itu pengetahuan. Sedangkan ilmu, digigit ular kobra bisa menyebabkan kematian karena ular kobra memiliki bisa yang beracun. Nah, disebutin tuh zat-zat yang beracun itu apa? Itu ilmu. Apa ada yang sudah bisa menyimpulkan perbedaan pengetahuan dari itu di sini? Di kayak ini. Coba. Bo, bisa menyimpulkan? Ilmu. Ya, apa? Kalau ilmu itu kayak masuk ke dalam gitu. Nah, Ya. kalau pengetahuan itu kayak mati saja. Nah, oke, bagus. Ya, seperti itulah yang dikatakan Jumbo ya. Pengetahuan itu hanya dasar-dasar saja. Jadi kita cukup hanya mengetahui, sedangkan jika sudah di ranah ilmu itu kita tahu penyebabnya apa saja gitu. Jadi penyebab rokok itu bisa membunuh itu apa gitu. Penyebab kenapa digigit ular itu, ular kobra itu bisa membuat kita mati atau cacat, itu kenapa? Itu ada hal-hal yang penyebabnya itu tertulis gitu. Sedangkan pengetahuan cuma di ular kobra bisa mati. Iya gitu. Ilmu itu ya sederhananya kayak tadi, pengetahuan itu sudah belum tentu ilmu, sedangkan ilmu itu sudah tentu pengetahuan. Nah, lalu sekarang di pengetahuan itu sendiri, sebelum kita ke ranah pengetahuan, kita harus mengetahui dulu apa itu instrumen pengetahuan. Instrumen pengetahuan. Ya. Gimana di sini? Instrumen pengetahuan. Sebelum kita ke instrumen pengetahuan itu sendiri, apa kata instrumen ini? Apa ada yang tahu? Jangan saya sudah sebutkan semuanya, tapi kata instrumennya aja belum tahu gitu kan? Apa itu instrumen? Apa?
lagi instrumen. Iya, instrumen itu biasa digunakan kepada hal-hal seperti musik atau apa. Untuk instrumen apa gitu kan. Biasanya itu ditemukan di musik gitu. Lalu saya nggak harus ke musik gitu. Instrumennya dulu aja, kakaknya itu apa gitu. Arti dari instrumen. Bob, instrumen. Yang sudah bisa disebutnya. Oke. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, nanti kalian kalau udah lulus, kalau ada yang mau jadi apa mahasiswa gitu, kalian harus mempunyai itu aplikasi kamus besar bahasa Indonesia, karena banyak kata-kata ilmiah yang sebelumnya saya juga nggak ngerti gitu kan, cuman setelah dicari ternyata gampang gitu. Instrumen itu dalam kamus besar bahasa Indonesia dimaknai alat. Instrumen itu adalah alat. Instrumen musik, alat musik gitu kan. Itu sebenarnya arti instrumen itu. Nah, sedangkan instrumen pengetahuan itu apa saja sih? Gitu. Muncul pertanyaan selalu jika kita memilih meneliti lebih dalam tentang sebuah kata wawasan ilmu, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul di dalam diri kita gitu kan. Jika kita memiliki rasa ingin tahu yang lebih gitu. Instrumen pengetahuan itu ada 3 teman-teman, cuman ada juga yang mengatakan 2. Instrumen pertama itu, instrumen pengetahuan ya, yang pertama itu adalah panca indera. Panca indera. Yang kedua itu otak. Yang ketiga itu hati. Sedangkan dalam Islam itu otak dan hati itu disebut fu'ad. Makanya ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, dan kedua-duanya itu tidak salah gitu kan. Ada panca indera, ada fu'ad gitu. Jika ada orang yang mengatakan seperti itu, kita tidak bisa menyalahkan karena memiliki makna yang sama gitu kan. Nah, sekarang panca indera. Apa itu panca indera? Ada yang bisa menyebutkan panca indera? Serius? Panca indera? Apa? Ya, penglihatan 1. Terus pendengaran. Terus penciuman. Terus baru 3. Panca itu artinya 5 ya teman-teman. Pergerakan. Apa pergerakan? Nggak ada. Ya, perasa. Terus udah tadi. Oke, satu lagi. Ayo. Satu lagi. Oke, satu lagi itu peraba. Ya, jadi ada penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, peraba. Nah, kita sepakati dulu teman-teman, jika salah satu orang tidak memiliki panca indera, maka bisa membatalkan sebuah pengetahuan. Coba pikirkan lagi sekali lagi ya kata-kata ini. Jika seseorang tidak memiliki salah satunya saja panca indera dari panca indera ini, itu bisa membatalkan sebuah pengetahuan. Gimana coba? Ada yang bisa menganalogikan, mencontohkan? Bagaimana kita bisa melihat kursi kalau kita tidak bisa melihat atau mata kita buta? Oke, 1. Cuma kalau bentuknya sebuah benda gitu kan, dalam sebuah penglihatan itu masih ada panca indera yang lain, seperti peraba gitu, lihat tangan. Oh, ini kursi bentuknya kayak gini. Kemudian salah satunya tadi Analoginya. Ya, selanjutnya mungkin seperti itu. Coba ada lagi yang lain. Yes, diam aja. Apa Is?
Satu lagi, bagaimana kita menjelaskan bahwa rasa kopi itu pahit kepada orang yang tidak memiliki rasa dari lahir kan? Bagaimana? Berarti kita sepakati dulu bahwa panca indera ini, jika salah seorang tidak memiliki panca indera ataupun salah satunya gitu dari panca indera, itu dapat membatalkan sebuah pengetahuan gitu kan. Sepakat gak nih? Sepakat kan ya? Nah, lalu otak, hati itu sebetulnya hal yang sangat ini ya, sangat dasar sekali gitu, karena kita memerlukan otak gitu kan untuk berpikir, ataupun hati gitu untuk merasakan sakit hati itu seperti apa gitu kan. Nah, kalau dalam ilmunya teman-teman, fuad ini itu ada 3 tahapan. Pertama stimulasi. Lalu setelah stimulasi itu, sebelum itu ada yang tahu nggak stimulasi itu apa? Ternyata stimulasi itu teman-teman dalam kamus besar bahasa Indonesia itu artinya rangsangan. Dari stimulasi atau rangsangan muncullah sensasi. Sensasi itu apa yang dirasakan. Lalu muncullah persepsi, sebuah pemahaman. Nah, jadi fuad itu kerjanya seperti muncul dulu sebuah rangsangan, lalu muncul sebuah apa yang dirasakan dari rangsangan tersebut, lalu muncullah sebuah pemikiran gitu. Contoh, kita jatuh gitu, itu rangsangan terhadap kulit kita, lalu munculkan sensasi sakit kan, muncullah persepsi yang menjadi pengetahuan, jadi bahwa kalau jatuh itu sakit gitu tahapannya ya kalau secara ilmu. Ya memang kalau semuanya di diteorikan itu serumit itu teman-teman ya. Makanya ada ilmu psikologis, ada ilmu komunikasi, banyak gitu. Jika memang gitu kadang pengalaman itu lebih berharga gitu kan daripada teorinya. Cuman tetap saja gitu untuk menjelaskan sebuah pengalaman itu membutuhkan teori gitu. Nah, setelah kita mengetahui instrumen pengetahuan ya, yaitu panca indera ataupun fuad, lalu apa sih? Muncul lagi sebuah pertanyaan, bakal terus muncul sebuah pertanyaan itu, apa sih sumber pengetahuan itu? Ada yang tahu di sini apa sumber pengetahuan? Bo? Oke. Cuman kalau dalam sumber pengetahuan itu bukan, kalau otak itu sebetulnya teman-teman, itu masuknya bukan apa ya? Itu masuknya instrumen, alat gitu, alat untuk mendapatkan pengetahuan. Kalau di sumber dituliskannya bukan otak tapi pemikiran. Lalu apa lagi untuk mendapatkan sumber pengetahuan itu? Apalagi ada yang namanya perasaan. Lalu alam. Lalu ada yang namanya sejarah. Dalam sumber pengetahuan ini kan ada 4 ataupun 3 ya, kita bisa sebutkan karena otaknya pemikiran dan perasaan itu bisa disebut fuad juga gitu kan. Bisa disebut fuad juga. Contoh ada 3 ini sumber pengetahuan. Kenapa alam itu bisa? Ini kan sudah kita bahas tadi kan. Lalu lanjut ke
Coba analogikan, contohkan gitu kan. Kenapa alam itu bisa menjadi sumber pengetahuan? Ini dari buku ya, sumber pengetahuan. Kalau kita ke alam bisa melihat hewan-hewan yang ada di alam. Iya, terus analoginya nggak seperti itu ya. Analoginya contoh, analogi sederhana sendiri. Kalau awan mendung itu biasanya akan apa? Nah, akan hujan. Nah, dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan dari alam itu. Nah, tiba-tiba kita mendung nih. Nah, kita akan memunculkan persepsi bahwa akan hujan. Kenapa? Karena alam memberitahukan gitu kan. Karena alam menjadi sumber pengetahuan gitu. Karena biasanya jika awan sudah mendung itu bakal turun hujan. Kayak gitu. Contoh kayak di tsunami Aceh tahun 2004 itu ada sebelum terjadinya tsunami itu ada gempa bumi. Nah, kita bisa lihat dengan sedangkan kita sering mendapat berita dari BMKG tsunami gempa skala berapa itu tidak memunculkan tsunami, gempa skala berapa itu bisa memunculkan tsunami. Kita bisa lihat gitu kan, karena dari pengalaman yang ada gitu kan, saat tsunami Aceh itu setelah gempa itu kemudian air laut itu surut ke tengah dan tiba-tiba terjadi tsunami. Nah, itu menjadi sumber pengetahuan bahwa setelah gempa bumi itu bisa menimbulkan tsunami. Makanya ada badan yang meneliti tentang gempa bumi itu tersendiri gitu kan. Nah, itulah kenapa alam bisa menjadi sumber pengetahuan. Lalu yang terakhir ada sejarah. Kenapa sejarah bisa menjadi sumber pengetahuan? Ini hal yang sangat dasar ya. Kenapa sejarah bisa menjadi sumber pengetahuan? Kenapa sih? Ada orang-orang yang mengatakan bahwa sejarah itu terus berulang. Sejarah itu terus berulang, namun wajahnya saja yang berbeda. Nah, sederhananya kayak gini. Ada orang yang dipatok ular gitu, terus mati. Apakah kita harus dipatok ular untuk mengetahui bahwa dipatok ular itu mati? Enggak kan? Kita enggak harus merasakan hal yang sama untuk mengetahui bahwa akibatnya bakal seperti itu. Itulah, itu adalah sederhananya gitu. Kalau pengen analogi yang rumit ya, kenapa sejarah itu dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan? Itu karena sejarah-sejarah yang dari masa lampau, dari zaman ke zaman itu sebetulnya terus berulang teman-teman. Contohnya, apakah LGBT itu baru ada sekarang? Enggak, LGBT itu ada sejak zaman Nabi Lut. Jadi kita sudah nggak bisa aneh gitu kenapa ada orang-orang yang suka sama sesama jenis atau apapun itu, karena dalam sejarahnya pun sudah ada gitu kan. Itu lalu dalam sejarah ini juga muncul sebuah pertanyaan ya, dalam perspektif wawasan ilmu. Dulu itu teman-teman ya, pada abad 8 nih, abad 8 sampai abad 14 Masehi ya, Islam itu sedang berada di era keemasannya. Abad 8 itu berarti abad 800 sampai 1400 Masehi ya. Itu dinamakan abad Golden Age. Sedangkan di Eropa sana itu ada yang namanya pada abad 5 sampai abad 15 Masehi itu terjadi Dark Age atau abad ke-8 gitu. Nah, muncullah sebuah persepsi berarti pada saat Eropa lagi gelap-gelapnya, lagi jauh dari ilmu pengetahuan, Islam itu sendiri itu sedang di puncak-puncaknya ilmu pengetahuan itu gitu. Bahkan orang-orang Eropa sendiri belajarnya dari Islam teman.
pasti akan muncul sebuah pertanyaan, kenapa umat Islam sekarang malah cenderung lebih mengikuti Eropa dibanding zaman dulu itu? Kenapa? Muncul kan, aneh kan? Dulu itu Eropa sangat belajar gitu dari Islam, dari ilmu matematikanya, dari kedokterannya, dari mungkin dari atom atau apapun segala itu, semua Eropa tuh ngikutin Islam. Jadi kenapa sekarang itu kok berbalik gitu? Jika kalian banyak baca buku ya, ada beberapa hal yang menyebabkan kemunduran Islam itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa kemunduran Islam itu terjadi karena penjajahan dari bangsa Mongol. Jadi dulu itu Islam itu pada abad 14 itu ya, sebelum kemunduran Islam itu sendiri itu ada penyerangan dari bangsa Mongol yang mengakibatkan Islam itu terpuruk dan sampai sekarang belum bisa bangkit lagi ke era keemasannya. Dan ada juga yang berpersepsi, yang berpendapat gitu kan, Islam itu mendapatkan kemundurannya itu karena pemikiran Imam Al-Ghazali. Kenapa? Ini menurut saya hal yang maksudnya relate ya di Indonesia gitu kan. Pemikiran Imam Al-Ghazali itu cenderung lebih memikirkan akhirat daripada dunia. Makanya saya pernah bertanya kan dalam status WA saya pas saya ziarah ke kubur. Di saat kita berziarah ke kubur, kita itu sering berpikir bahwa kita itu akan mati, kita itu enggak lama di dunia, pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Terus kok dulu itu Islam itu jadi pusat peradaban dunia gitu? Kenapa gitu? Apakah hal-hal yang seperti itu yang menyebabkan Islam itu memiliki kemunduran? Atau kenapa? Itulah pertanyaan yang saya sendiri pun belum bisa menjawabnya gitu kan. Karena hal seperti itu terlalu rumit gitu. Jika dibahas secara mendalam gitu, kita butuh banyak buku untuk mengetahui penjelasan dari kemunduran Islam atau apapun itu. Mungkin teman-teman juga kalau emang lagi pengen, iya juga ya gitu, kenapa gitu sekarang Islam itu mundur, apa aja penyebabnya, kalian mungkin bisa baca buku gitu, banyak-banyak baca buku untuk mengetahui gitu kan. Dan mungkin kalian bisa menjadi salah satu tokoh yang mewujudkan peradaban Islam yang dulu gitu kan, yang menjadi pusat peradaban dunia gitu. Nah, mungkin karena sudah terlalu lama ya, kalian juga mungkin sudah bosan, kita akhiri saja sampai di sini ya. Jika memang dalam apa yang saya